Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jagal handal dan halal. Kali ini kita akan membahas tentang pisau sembelihan yang kami gunakan. Jadi dari kualitas, dari kenyamanan, dari ketajaman dan lain sebagainya. Kita akan membahas tentang masalah pisau. Sebelum kita melangkah ke pembahasan pisau, kita akan ngopi dulu sebentar. Pahit, manisnya sedikit dan mantap. Kita akan masuk ke ini membahas tentang pisau Victorinox yang mungkin sering didengar di FB maupun teman-teman kita. Sebelum kita gunakan, kita lap dulu dengan tisu. Ini masih ada semirnya, semir pisau. Jadi kita setelah pemakaian kita cuci. Setelah kita cuci, baru kita semir dengan semir pisau agar awet seperti ini. Nah, dari berbagai macam pisau, khususnya pisau sembelihan dan berbagai contohnya, ini pisau Victorinox, Bentar. Ini ada toknya. Masih tipis sekali, kecil. Nah, ini ada logonya. Nah, dari ini ukuran 20 cm, ini 20 cm. Jadi banyak teman-teman yang masih bingung antara menggunakan pisau apa yang untuk sembelihan. Sebenarnya menurut kami itu pengaruh di ketajaman dan bahan. Jadi dari berbagai pisau itu, pertama bahannya juga beda, kualitas ketajaman juga beda, setelah mempraktekkan itu juga beda. Jadi kita menggunakan ini pisau Victorinox ini sudah lama ini. Jadi cara mengasahnya pun juga beda dengan pada umumnya. Biasanya dengan menggunakan batu. Ini tidak menggunakan batu, menggunakan amplas. Ini. Jadi menurut kami untuk masalah yang kami gunakan pisau yang nyaman itu sementara ini. Untuk masalah pisau pabrikan, saya menggunakan Victorinox sama Tramontina. Jadi untuk yang lainnya itu kita juga menggunakan, tapi beda rasa. Dan menurut kami dan analisa kami, ternyata dari berbagai pisau pabrikan itu bahannya nggak ada yang sama, bahannya ini, dan kualitas ketajamannya juga beda. Nah, di sini kita akan lihat tes ketajaman. Pisau yang lain masih di bawah, tapi tidak. Kami hanya menggunakan pisau seperti ini. Jadi kita mendengarkan suara kertas HVS. Ini kertas HVS. Saya ganti. Ini kertas HVS. Jadi untuk ketajaman pisau itu bisa dilihat dari suara kertas. Jadi setelah pengirisan jangan buru-buru. Jadi kita merasakan bagaimana ketajamannya itu bisa didengar. Nah, di sini kita akan membahasnya. Ini contohnya pisau Victorinox 20 cm. Kita akan mendengarkan suara kertas yang kami iris. Ini dari bawah sini sampai ke ujung. Ulangi lagi.
Ini yang bekerja bukan, yang gerak itu bukan pisaunya tapi kertasnya. Ini kita ulangi lagi, yang bergerak itu kertasnya. Dan untuk merasakan tingkat ketajaman, ini tajamnya masih kurang, agak kasar sedikit. Jadi sebenarnya ini sudah tajam tapi ketajamannya berkurang. Karena apa? Suara dari irisan kertas tadi itu juga kurang halus, jadi agak kasar sedikit. Jadi sudah tajam, menurut kami tajamnya masih berkurang. Ini saya ulangi lagi. Nah, ini ada agak kurang tajam, gregetnya kurang. Tapi kalau kita asah lagi sedikit lagi, ini nanti suaranya udah berkurang. Jadi suaranya keras, agak berkurang lagi, berkurang lagi. Nah, di situ kita akan menemukan ketajaman pisau itu bagaimana ada. Untuk masalah pisau handmade, nah itu nanti aja. Yang penting kita fokus ke pisau pabrikan. Jadi tidak semua pisau pabrikan kualitasnya sama, bahannya juga sama. Jadi tidak ada yang sama bahannya. Jadi kalau untuk proses pemotongan itu menurut kami menggunakan ini Victorinox maupun Tramontina yang lama, yang gagang kayu. Sementara itu dulu yang kami pelajari. Untuk yang merek yang lain juga sudah saya gunakan, tapi kurang nyaman untuk penyembelihan. Jadi penyembelihan pun juga kita bisa melihat dari tingkat asahan. Jadi asahan ini yang utama. Kita mau dibuat bagaimanapun tergantung bahannya. Jadi rata-rata pisau sembelihan itu seperti udah kelihatan dari tingkat ini mata pisaunya tipis atau tebal. Biasanya kita menggunakan yang agak tipis karena desainnya pemotongan itu seperti itu. Kalau diraba pakai tangan ini greges, jadi beda tajaman. Diraba dengan tangan juga bisa, tapi kalau kita sendiri untuk meyakinkan ketajaman itu biasanya menggunakan kertas HVS. Nah, kami akan lanjutkan untuk pembahasan masalah ini pisau yang kami gunakan untuk proses pemotongan. Jadi untuk masalah pisau itu nggak usah terlalu mahal, yang penting nyaman dan kita paham tentang kualitas ketajaman pisau tersebut. Jadi nyamannya yang pakai mana, terus tingkatan asan yang bagaimana. Nah itu nggak usah yang mahal-mahal, yang penting kita tahu kualitas bahan tersebut dan kita tahu teknik sembelihan. Jadi untuk masalah pisau sembelihan itu yang pertama kita tahu masalah tajaman, kualitas tingkat ketajaman. Yang kedua kita tahu teknik sembelihan yang kita gunakan seperti apa, baik dorong, tarik maupun kombinasi. Baik itu tergantung kita yang melakukan dengan analisa beberapa teknik yang kita kuasai. Jadi masalah pisau pun juga sangat pengaruh di bagian bahan. Oke, terima kasih. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.